Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang tugas besar UAS PKS 2 Institut Teknologi Sumatera TPB 47, yaitu program menghitung pembayaran pajak daerah. Dalam video ini terdapat komponen-komponen yaitu perkenalan, deskripsi program dan penjelasan kode program C++, dan juga tampilan demo program C++ yang telah kami buat. Perkenalkan, nama saya Suci Anggita dengan NIM 121220027 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera. Perkenalkan, nama saya Anissa Az-Zahra dengan NIM 121220033 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Adisha Lea Putri Iskandar dengan NIM 121220034 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Ada 3 syarat source code yang wajib dimasukkan dalam program yang telah kami buat, yaitu program menghitung pembayaran pajak daerah, yaitu yang pertama percabangan, yang kedua perulangan, dan yang ketiga array. Baik, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang pengertian C++. C++ adalah sebuah bahasa pemrograman yang memiliki sifat Object Oriented Programming atau OPP, yang artinya adalah dalam penyelesaian suatu masalah, bahasa pemrograman C++ menggunakan langkah-langkah, yaitu yang pertama, mereka akan mendefinisikan kelas-kelas terlebih dahulu, yang sebelum terbuat dari abstraksi dari objek-objek fisik. Kelas pada bahasa pemrograman C++ berisi keadaan objek, anggota, dan kemampuan dari objeknya. Setelah beberapa kelas dibuat, masalah dipecahkan menggunakan kelas tersebut. Selanjutnya terdapat konsep percabangan. Percabangan adalah perintah yang memungkinkan pemilihan atas perintah yang akan dijalankan sesuai dengan kondisi tertentu. Percabangan atau branching di dalam pemrograman digunakan oleh komputer untuk menentukan langkah kerja instruksi dan untuk memecahkan persoalan untuk mengambil suatu keputusan di antara sekian pernyataan yang ada. Terdapat 6 bentuk percabangan, yaitu yang pertama if, kedua if else, ketiga if else if, yang keempat switch atau case, yang kelima percabangan dengan operator ternary, yang keenam percabangan bersarang atau nested. Selanjutnya terdapat konsep perulangan. Perulangan adalah instruksi program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah. Fungsi yang paling sederhana yaitu untuk mempermudah melakukan suatu proses yang berulang-ulang, seperti mencetak angka dari 1 sampai 100. Struktur perulangan dalam bahasa C++ ini mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Sebuah instruksi diulang untuk jumlah pengulangan tertentu, baik yang terdefinisikan sebelumnya ataupun tidak. Struktur pengulangan terdiri atas 2 bagian. Yang pertama, kondisi pengulangan, yaitu ekspresi boolean yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pengulangan. Yang kedua, isi atau badan pengulangan, yaitu satu atau lebih pernyataan aksi yang akan diulang. Perintah atau notasi dalam struktur pengulangan adalah pernyataan while, pernyataan do while, pernyataan for, pernyataan continue dan break, dan pernyataan go to. Selanjutnya pada array. Array adalah sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Masing-masing data yang disimpan dalam array memiliki indeks sebagai sebuah pengenal di dalam algoritma. Array dinyatakan dengan awalan huruf kapital dan notasi bracket, seperti yang tampil di layar, dan digunakan untuk menyatakan elemen dalam array. Array merupakan tipe data struktur dalam pemrograman. Array memungkinkan untuk menyimpan data maupun referensi objek dalam jumlah banyak dan terindeks sehingga sejumlah variabel dapat menggunakan nama yang sama. Selanjutnya adalah pengertian pajak, di mana pajak ini adalah objek yang kami gunakan untuk membuat program. yaitu pajak daerah merupakan suatu bentuk kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah-daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Hal ini sangat berkaitan dengan program studi kami, yaitu program studi perencanaan wilayah dan kota, karena dengan pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan umum suatu daerah seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan pemerintahan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami membuat program aplikasi yang berjudul Pembayaran Pajak Daerah. Di sini yang pertama adalah terdapat include iStream. Include iStream ini maksudnya yaitu perintah wajib yang harus kita buat saat kita membuat aplikasi softfile di dalam C++. Kemudian yang pertama di sini ada header. Di sini ada header. Nah, itu ada using, di bawahnya ada using namespace std. Nah, ini maksudnya yaitu untuk menampilkan tulisan C++ dengan bahasa cout. Jadi kita nggak usah nulis std di sini lagi. Std di sini di cout di sini pakai std lagi. Ini nggak usah, langsung cout aja. Kemudian di bawahnya di sini ada define hotel, kemudian ada define restoran, define reklame, dan define parkir. Nah, define ini tuh maksudnya konstanta bahasa yang akan kami panggil untuk di bagian proses pembayaran. Nah, secara jelasnya bahasa define ini akan kami panggil pada proses pembayaran pada saat melakukan transaksi pajak daerah. Kemudian di sini ada konstanta integer admin 5.000. Nah, 5.000 ini merupakan biaya adminnya. Kemudian di bawahnya ini ada yang ini sampai ini tuh maksudnya ini adalah komentar. Jadi komentar ini tuh nggak akan muncul pada saat nanti C++-nya dijalanin. Jadi cuma ada di sini doang. Kemudian di sini ada integer main. Nah, integer main ini itu program utama. Nah, maksudnya di sini program utama ini adalah program wajib yang harus kita masukkan untuk perintah bahasa C++. Ada macam-macam, ini ada integer pilihan, kemudian di sini ada integer pajak, jumlah bulan, terus itu di sini ada total bayar kembali, tipe data, ada integer AR, 55 array, kemudian ada konstanta char, jenis pajak, konstanta, char, bayar lagi, tipe data. Nah, kemudian di sini ada do perulangan. Nah, di sini kami melakukan bahasa pemrograman do perulangan karena perulangan banyak kami menggunakan satu dulu, kemudian nanti tuh ada do dan for. Kemudian di sini ada menu kami menggunakan perulangan. Di sini ada cout. Jadi cout tampilan menu ini tampilan menunya, dan ada cout pembayaran pajak. Di sini ada cout pembayaran pajak. Yang pertama ada cout pembayaran pajak, kemudian yang kedua ada cout pilihan kedua yaitu keluar. Jadi nanti di sini juga ada scene. Masuknya scene ini adalah kita disuruh untuk memasukkan antara pilihan 1 atau 2. Kalau 1 kita melanjutkan ke pembayaran selanjutnya, kemudian kalau yang kedua itu kita bakal keluar dari pembayaran pajak yang tadi kita pilih. Kemudian di sini ada masukkan pilihan, kemudian di sini ada case 1. Nah, di sini case 1 itu mulai tipe datanya pemilihan. Di sini kita ada pemilihan pembayaran pajak. Di sini ada pembayaran pajak restoran. Kemudian di sini ada pembayaran pajak restoran, reklame, perhotelan, dan parkir. Kemudian di sini ada ini nominalnya masing-masing, yang 900.000, 700.000, 500.000, dan 100.000.
Kemudian ini juga berdasarkan bulanannya. Masukkan di sini ada juga SIN. Maksudnya di sini SIN itu adalah kita masukkan berapa bulan yang akan kita bayar, kemudian pilih dari keempat ini kita mau bayar yang mana, atau perhotelan atau restoran, reklame atau parkir. Kemudian selanjutnya akan muncul struk pembayaran. Di sini ada if, else if. Di sini ada if yang pertama itu ada total bayar. Total bayar ini adalah jumlah bulan dikali jumlah hotel jenis pajaknya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita bulan 2 dikali dengan jumlah pembayaran tadi, misalnya di sini ada 900, berarti kalau misalnya kita bayar 2 bulan, 2 dikali 900.000. Kemudian di sini ada else if lagi, tapi di sini adalah pajak restoran, kemudian selanjutnya ada pajak reklame, kemudian di sini ada pajak parkir, yang terakhir adalah jenis pajak yang dipilih tidak bersedia. Jadi ini akan keluar kalau misalnya kita memilih, ya yang kita pilih itu nggak ada dari keempat yang di atas ini, dari perhotelan, restoran, reklame, ataupun pajak parkir. Jadi kalau misalnya dari 4 itu nggak ada, akan muncul jenis pajak yang dipilih tidak tersedia. Kemudian di bawahnya di sini adalah jenis pajaknya di sini, kemudian berapa bulan yang akan dibayar, kemudian di sini ada jumlah tampilan biaya adminnya, kemudian ada for integer C sama dengan 0, C lebih kecil dari 4, dan C++ perulangan. Di sini ada Cout ARR, dan di sini ada total pembayaran. Total pembayarannya ini adalah total bayar yang tadi udah dikaliin ditambah admin. Kemudian di sini ada total pajak yang harus dibayar. Nah, di sini kemudian ada kembalian, dan terakhir itu ada tulis terima kasih dari Dinas Pendapatan Kabupaten Lampung Selatan. Terakhir di sini ada pilihan. Pilihan di sini SIN, jadi kita disuruh milih untuk melanjutkan. Kalau misalnya kita ingin melanjutkan transaksi pembayaran, pilih Y. Kemudian kalau misalnya kita mau berhenti, pilih T atau artinya tidak. Di sini saya akan menjelaskan tentang jalannya program yang telah kelompok kami buat. Di sini muncul menu yang pertama, ada pembayaran pajak daerah dan menu keluar. Di sini saya memilih menu pertama karena saya ingin melakukan pembayaran pajak daerah. Lalu selanjutnya keluar menu pilihan. Yang pertama ada pembayaran pajak perhotelan, yang kedua ada pembayaran pajak restoran, yang ketiga ada pembayaran pajak reklam, yang keempat ada pembayaran pajak parkir. Lalu selanjutnya di bawahnya ada masukkan kategori jenis pajak. Di sini kita bisa memilih di antara menu 1, 2, 3, dan 4. Di sini saya memilih menu 4 karena ingin melakukan pembayaran pajak parkir. Lalu di bawahnya ada berapa bulan pajak yang ingin dibayar. Misalnya saya ingin membayar pajak 2 bulan. Lalu di bawahnya ada struk pembayaran. Tertera jenis pajak nomor 4 yaitu pembayaran pajak parkir. Berapa bulan jumlah pajak yang dibayar yaitu 2 bulan. Biaya adminnya 5.000 dan total pembayarannya 205.000. Sini per bulannya pajak parkir senilai 100.000, maka dikalikan 2 karena membayar pajak 2 bulan jadi 200.000 dan biaya adminnya 5.000 jadi 205.000. Selanjutnya ada total pajak yang harus dibayar. Misalnya saya membayar pajak 210.000. Maka kembalian yang saya terima yaitu 5.000. Di bawahnya lagi ada tulisan terima kasih by Dinas Pendapatan Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya ada menu pilihan lagi yaitu lanjutkan transaksi pembayaran Y atau T. Jika ingin melanjutkan transaksi pembayaran maka pilih opsi Y, dan jika ingin menghentikan transaksi maka pilih opsi T. Di sini saya memilih opsi T karena saya ingin menghentikan transaksi. Selanjutnya muncul lagi menu seperti menu yang awal, yaitu menu pembayaran pajak daerah dan menu keluar. Di sini saya ingin menghentikan program, maka saya ingin memilih menu nomor 2, yaitu menu keluar. Selanjutnya program pun terhenti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.